Ini masalah terbesar Vietnam jelang Piala Asia U23 2024 ada kaitannya dengan timnas Indonesia. Mantan asisten Ralf Rangnick ikut jadi kandidat pelatih timnas Vietnam. Ketum PSSI salaman dengan kiper Inter Milan, kode gabung timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Ini masalah terbesar Vietnam jelang Piala Asia U23 2024 ada kaitannya dengan timnas Indonesia. Hoang Anh Tuan, pelatih timnas U23 Vietnam, mengungkapkan bahwa masalah terbesar timnya sekarang adalah kehilangan kepercayaan dari supporter Vietnam. Ini terutama terjadi karena performa menurun timnas senior Vietnam, terutama setelah mengalami kekalahan memalukan dari timnas Indonesia beberapa kali berturut-turut. Kekalahan telak 3-0 dari timnas Indonesia di kandang sendiri pada Maret lalu sangat memperburuk situasi. Hoang Anh Tuan menyadari bahwa kepercayaan supporter yang hilang ini berdampak langsung pada timnas U23 Vietnam. Oleh karena itu, dia berharap timnya dapat memberikan yang terbaik di Piala Asia U23 2024 untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari supporter. Dia mengatakan bahwa masalah utama bukan hanya soal profesionalisme tim, tetapi juga bagaimana mereka dapat mengembalikan kepercayaan supporter. Hoang Anh Tuan ingin timnya memiliki pola pikir positif dan energi yang tinggi untuk memberikan yang terbaik di lapangan demi perkembangan sepak bola Vietnam. Hoang Anh Tuan gak memberikan komentar banyak tentang peluang timnya, tetapi fokus pada mengajak para pemainnya untuk tampil maksimal dan mengambil satu pertandingan demi satu pertandingan. Mantan asisten Ralf Rangnick ikut jadi kandidat pelatih timnas Vietnam. Rumor tentang Marco Pesayuoli sebagai kandidat pelatih baru untuk timnas Vietnam memang menarik perhatian. Pengalamannya sebagai asisten Ralf Rangnick dan catatan kerjanya memiliki daya tarik sendiri. Namun penting juga bagi Federasi Sepak Bola Vietnam untuk mempertimbangkan secara hati-hati sebelum menentukan pelatih baru. Kasus Philippe Troussier menjadi pelajaran penting. Meskipun memiliki kualifikasi yang baik, Troussier gagal membawa Vietnam meraih hasil yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa nama besar dan catatan prestasi seorang pelatih belum tentu menghasilkan kesuksesan yang sama di setiap konteks timnas. Pesayuoli mungkin memiliki prestasi yang cukup bagus, tetapi hasilnya di tingkat profesional mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa pencarian pelatih baru harus mempertimbangkan tidak hanya kualifikasi dan catatan prestasi, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan tim yang berbeda. Dengan pendekatan yang hati-hati, mereka dapat menemukan pelatih yang tepat untuk membawa timnas Vietnam kembali ke jalur kesuksesan. Ketum PSSI salaman dengan kiper Inter Milan, kode gabung timnas Indonesia. Foto pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Emil Audero Mulyadi memang menarik perhatian karena muncul spekulasi tentang kemungkinan kesepakatan dengan pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir memberikan apresiasi pada Emil Audero yang merupakan pemain berdarah Indonesia yang bermain untuk Inter Milan di Italia. Kedekatan Erick dengan Emil juga terbentuk karena Erick pernah menjadi presiden Inter Milan. Meskipun begitu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah ungkapan kebanggaan dari Emil dan belum ada langkah konkret terkait naturalisasi. Timnas Indonesia sendiri masih menunggu keputusan terkait kualifikasi status kewarganegaraan untuk beberapa pemain, termasuk Martin Paes.
Proses ini melibatkan regulasi FIFA terkait usia pemain saat memperoleh caps untuk timnas junior sebelum beralih ke timnas senior lain. Proses ini masih dalam pembahasan di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Timnas U23 Malaysia diremehkan, pelatih Sadil Ramdhani turun tangan. Ong Kim Swe, pelatih Timnas U23 Malaysia, sedang gencar membangkitkan semangat timnya menjelang Piala Asia U23 2024. Dia memahami bahwa Malaysia sering diremehkan oleh lawan-lawannya, namun dia yakin bahwa timnya bisa tampil impresif di turnamen ini. Meskipun hasil uji coba belum memuaskan dengan kepercayaan diri dan persiapan yang matang, Kim Swe percaya bahwa Malaysia memiliki peluang besar untuk melaju jauh di turnamen ini. Dia melihat bahwa perbedaan kualitas di antara tim di grup D, termasuk Vietnam, tidak terlalu besar. Pengalaman beberapa pemain Malaysia yang telah tampil di Piala Asia U23 sebelumnya juga dianggap sebagai keunggulan. Mereka sudah mengenal standar dan tekanan di level ini yang bisa menjadi nilai tambah bagi tim. Kim Swe menekankan pentingnya fokus pada permainan dan berkembang sepanjang turnamen, bukan hanya terpaku pada hasil kemenangan. Dia juga tidak ingin memberikan tekanan berlebihan pada pemain dan mempercayakan penentuan nasib tim pada pertandingan grup terakhir melawan Kuwait. Semoga persiapan mereka berbuah manis. Jordi Amat soal peluang timnas Indonesia tembus Piala Dunia, kami mampu. Jordi Amat bek timnas Indonesia mempunyai keyakinan yang besar bahwa tim Garuda bisa mencapai Piala Dunia. Dua laga tersisa melawan Irak dan Filipina bulan Juni mendatang menjadi penentu. Jika mereka berhasil meraih 3 poin lagi, Indonesia akan melaju ke babak selanjutnya dan mendapatkan 1 tempat di Piala Asia 2027. Jordi Amat melihat perkembangan timnas Indonesia sebagai sesuatu yang positif. Menurutnya, perubahan besar yang dilakukan Shin Tae-yong berhasil membawa Indonesia naik dalam peringkat FIFA. Meskipun Piala Dunia masih membutuhkan waktu, Jordi merasa Indonesia sedang membangun sesuatu yang istimewa secara perlahan namun pasti. Meskipun absen karena cedera saat melawan Vietnam, Jordi tetap bangga menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.